Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdurrahman Wahid dengan MPN 21150M1014, mahasiswa PST 2021. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai relevansi mata kuliah keamanan sistem informasi, praktikum keamanan sistem informasi, dan juga praktikum jaringan komputer dengan MBKM yang saya ikuti yaitu Bangkit Academy. Jadi kita langsung masuk saja. Jadi di sini saya menghubungkan relevansi antara keamanan sistem informasi dan juga praktikum sensor informasi dengan proyek yang saya kerjakan kemarin. Jadi di Bangkit Academy itu memiliki capstone project. Nah, di sini capstone project yang saya buat yaitu Smart Brick, yaitu aplikasi pendeteksi sampah. Jadi di sini untuk keamanan sistem informasi yang dibuat, saya memiliki membuat suatu autentifikasi dengan tiga menu yaitu ada login, register, dan juga verification. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya, kalau di bagian codingannya, di sini terdapat authentication guards atau keamanan autentikasinya. Nah, di sini sesuai dengan namanya terdapat autentifikasi untuk web, API, dan juga adminnya. Jadi ketika eh, seseorang itu masuk, jadi misalkan eh, saya contohkan di situ ada admin masuk, jadi dia akan eh, menunjukkan berapa lama sesi yang diaksesnya itu, gitu. Kemudian di situ terdapat autentifikasi guard-nya itu untuk aplikasi di mana dia akan mengakses storage dan juga user provider. Jadi semua autentifikasi ini memiliki user provider. Jadi di sini akan mengakses suatu database ke dalam aplikasinya seperti itu. Kemudian di sini juga terdapat keamanan data dan sistem informasi di mana kalau bagian saya yaitu bagian machine learning kemarin itu terdapat autentifikasi bagian eh, model. Jadi model yang saya buat itu ada autentifikasinya. Jadi kami saling berkesinambungan antara cloud computing team dan juga machine learning, di mana ketika kami membuat modelnya itu masih bentuknya eh, model machine learning yang dibuat itu nanti akan diproses di bagian cloud computing team, di mana nanti dia akan di setting untuk bagian API dan sebagainya. Jadi di situ kita mengecek modelnya seperti apa gitu. Kemudian juga dari segi data, jadi dari data memang data yang kami miliki ini tentunya itu murni kita buat sendiri dan juga karena ini memang datanya itu kita buat sendiri bukan data dummy, jadi data tersebut tentunya perlu akses yang terbatas. Kenapa? Karena kemarin ketika kami mengerjakan proyek, tentunya tim lain juga memiliki referensi mengenai proyek yang dikerjakan. Jadi mungkin tim lain memiliki referensi menggunakan data dummy di Kaggle. Namun kalau di Capstone Project tim saya itu menggunakan data murni. Jadi di sini datanya saya taruh di bagian Google Drive dengan akses yang terbatas. Jadi penting bagi kita untuk memiliki keamanan data yang layak bagi aplikasi kita. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke bagian API sesuai yang saya sampaikan tadi. Jadi di aplikasi yang saya buat juga itu dapat API. Nah, di sini API-nya itu mengontrol ada 5 bagian. Jadi ada article controller, ada authentifikasi controller yang tadi saya jelaskan, kemudian ada prediction untuk model yang saya buat itu, kemudian ada verification email controller dan sebagainya. Nah, jadi di sini ada settingan untuk API root sama connection. Jadi ketika database-nya itu sudah dibuat nih, misalnya ada koneksi mau mengakses yang mana, nanti API ini bekerja sebagai pelayan, di mana nanti dia akan mengakses tiap
autentifikasinya. Jadi misalnya dia mau mengakses register, login, kemudian logout, artikel, habis itu verify email dan sebagainya. Jadi dia akan ibaratnya melayani bagian eh, si, si sisi servernya seperti itu. Nah, kemudian untuk relevansi dengan praktikum Jarkom, jadi praktikum Jarkom kemarin saya mengaitkannya dengan VSGA. Jadi saya mengikuti pelatihan VSGA yaitu Junior Network Administrator. Jadi di sini saya mengikuti pelatihan mulai tanggal 13 Juni kemarin sampai tanggal 28 Juli. Jadi di sini terdapat eh, beberapa silabus yang saya pelajari ketika mengikuti pelatihan VSGA. Jadi tentunya di VSGA ini selain kita belajar mengenai konfigurasi routing dan juga eh, suatu jaringan, tentunya kita juga mengerjakan suatu project. Jadi di sini terdapat project-project yang saya juga kerjakan di dalam pelatihan VSGA ini. Itu. Dan untuk keseluruhan total jam pelajaran itu kurang lebih itu adalah 40 jam pembelajaran. Seperti itu teman-teman. Kemudian, nah ini contoh project yang saya kerjakan kemarin. Jadi, project yang saya kerjakan kemarin itu, ini jatuhnya adalah project industri. Jadi, misalkan saya memiliki beberapa akses point, misalnya ada beberapa akses point di situ, kemudian ada beberapa server, kemudian ada router, dan eh, sebagainya gitu. Jadi, di sini saya membuat topologi jaringan untuk kantor saya gitu kemarin. Jadi untuk project yang saya kerjakan seperti ini dan ini sudah menggunakan BGP gitu. Oke, next kita ke bagian ujian JNE-nya. Jadi kemarin sempat ujian juga di Junior Network Administrator. Jadi di sini kita disuruh membuat topologi jaringan sesuai dengan soal yang diminta. Jadi di sini ada 30 laptop, kemudian ada PC-nya itu kurang lebih ada 50. Kemudian PC 50. Oh enggak, PC-nya 30, laptopnya itu 50 dan juga kita setting BGP-nya. Jadi di sini sudah saya setting kemarin itu ketika ujian JNA. Dan ini kita presentasikan ke eh, penguji. Jadi di sini ketika saya ujian itu ditanya mengenai topologi yang saya buat. Kemudian next, ini juga sama. Jadi ada dua skenario ujian. Jadi yang pertama tadi skenario ujian pertama dan ini yang adalah skenario ujian yang kedua. Jadi terdapat dua skenario ujian. Jadi di sini sama ya kayak tadi kita membuat topologi jaringan di mana tadi soalnya itu sudah ditentukan dari pihak pengujinya mau buat apa dalam jangka waktu kurang lebih 12 jam untuk membuat topologi jaringan ini. Kemudian kita next. Nah, ini adalah sertifikat BNSP Gen A yang saya dapatkan ketika saya menyelesaikan pelatihan tersebut. Jadi, ketika saya mengikuti pelatihan tersebut, itu kalau kita back lagi, kita dapat sertifikat pelatihan. Kalau sertifikat pelatihan itu semuanya memang mendapatkan. Namun, kalau sertifikat BNSP ini itu yang dapat adalah yang mengikuti ujian JNA-nya. Jadi ujian JNA-nya ini karena terbatas, jadi saya mengikuti sertifikasinya juga gitu. Oke, mungkin untuk penjelasan mengenai relevansi mengenai mata kuliah keamanan sistem informasi, praktikum sistem informasi, dan juga praktikum jaringan komputer yang relevan dengan MBKM yang saya ikuti seperti itu. Jadi saya mengaitkannya dengan proyek yang saya kerjakan di pelatihan dan juga proyek yang saya kerjakan di capstone project
studi independen saya. Jadi untuk penjelasan dari saya sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.